Halo Gimers, kembali lagi di podcast kita kali ini. Nah, kali ini kita kehadiran Kak Ruth Damayanti, SMPC. Nah, Kak Ruth ini merupakan salah satu alumni magister dari Universitas Medan Area, mengambil jurusan psikologi. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video. Halo Kak, Halo, apa selamat kabar pagi. hari ini? Baik, terima kasih Ayu. Iya, gimana tadi perjalanannya dari rumah mungkin ke SMK Galangisan Mandiri? Iya, kalau karena di Binjai nggak ada macet ya. Nggak ada macet ya? Nggak macet maksudnya, jadi ya lancar-lancar aja. Aman jadinya ya kan Kak? Iya. Nah, jadi Gimers, hari ini tuh podcast kita tentang membangun ketahanan mental. Nah, hari ini kita bakal bincang-bincang dengan Kak Ruth tentang kesehatan mental. Nah Kak, kita tahu ya, seperti saat ini generasi kita saat ini tuh disebut sebagai generasi strawberry, ya kan Kak? Terlihat dari luar tuh cantik, indah, namun mudah sekali hancur. Benar Kak? Nah, menurut pandangan Kakak sendiri, apakah benar generasi saat ini merupakan generasi strawberry? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk untuk SMK Galang Mandiri. Bener ya? Galang SMK Insan Galang Mandiri. Insan Mandiri yang sudah memberikan kepada kita masyarakat Kota Binjai sebuah wadah untuk sharing tentang tentang kesehatan mental dan bagaimana cara menjadi seseorang yang memiliki ketahanan mental di hari-hari yang sangat struggling ini ya, terutama dari berbagai macam sudut kehidupan. Kayaknya semua menekan, mulai dari kita sebagai sebagai anak, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai orang tua. Sepertinya topik kita yang mau kita bahas hari ini nih adalah topik yang sepertinya penting untuk kita kita elaborasi lebih dalam lagi. Nah, pertanyaan Ayu tadi tentang apakah benar generasi sekarang ini memang benar-benar adalah generasi bermental strawberry ya, generasi strawberry, cantik di luar, terus seperti terlihat menawan, first impressionnya sepertinya wah kelihatannya oke nih, tangguh nih, sepertinya kuat, tapi ternyata ketika dihantam oleh sebuah keadaan yang menekan seperti lingkungan yang kurang support atau orang tua yang mungkin tidak support, lebih cenderung generasi ini yang sekarang ini, mungkin Ayu bisa lebih deskripsikan generasi ini mungkin yang umur 20 sampai 25 mungkin ya, yang sekarang ini masih dalam kondisi sekolah menengah akhir sampai dengan dewasa muda kali yang awal-awal masuk kerja. Kalau saya menjawab ya Ayu, mungkin dari beberapa layer pertemanan yang saya terlibat di dalamnya, saya bisa menjawab ya dan tidak. Kenapa ya? Karena dari beberapa pertemanan yang saya punya dengan generasi yang kita sebutkan tadi, ada yang punya mental itu sangat-sangat kuat dan sangat kompetitif, tetapi tidak menutup kemungkinan karena yang mungkin terlihat di permukaan mungkin adalah generasi yang seperti Ayu sebutkan tadi, karena mereka lebih banyak terlihat. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan para pengguna sosial media tertentu ya, tetapi sangat jamak kita melihat bahwa anak-anak muda yang lebih banyak aktif di dunia sosial media tertentu itu identik dengan apa yang Ayu sebutkan tadi. Strawberry generation. Iya, jadi terlihat ceria di luar, terlihat tough di luar, tapi ternyata mereka tidak tahan dengan tekanan yang ada di sekitarnya. Terjadi. Ya. Seperti itu. Berarti pendapatnya setuju, ada iyanya, ada tidaknya ya kan Kak? Iya. Mungkin yang tidak itu tertutupi dengan yang terlalu banyak yang terlihat di sosial media terutama ya Kak. Iya, benar. Nah, untuk range umurnya yang saya baca Gen Z kelahiran dari 1997 sampai dengan 2010 awal katanya.
Nah, itu kita lihat banyak sekali kasusnya. Seperti di akhir-akhir ini saya membaca suatu riset untuk dari tahun 2012 sampai 2023 kasus bunuh diri di Indonesia meningkat. Jumlah kasusnya itu ada 2.112 dan di antaranya 985 itu adalah yang bunuh diri Gen Z. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Kak? Sampai tinggi sekali kasus bunuh diri di Indonesia, apakah diakibatkan oleh Strawberry Generation ini? Sebenarnya Strawberry Generation itu bukan penyebab ya. Strawberry Generation itu adalah akibat. Sehingga kayak kita melabel orang-orang yang stereotipnya A, B, C itu kita sebut sebagai generasi strawberry. Tetapi kalau kita Ayu tadi bertanya, apa sih yang menyebabkan kecenderungan generasi yang lahir di tahun 97 sampai dengan 2010 ini menjadi sangat fragile ya, sangat lembek gitu ya. Kalau saya bilang mungkin kita semua sudah sering melihat atau mendengar isu tentang bahwa Indonesia ini cenderung sebagai generasi yang fatherless ya. Generasi yang fatherless, karena saya ini agak-agak riskan ya untuk ngomongin ini ya, karena kita sangat patrilineal sekali. Iya, gitu. benar-benar setuju. Iya, bahkan di keluarga saya itu sangat tabu membicarakan ini, tapi saya akan memberanikan diri. Jadi kenapa kita menjadi generasi yang fatherless? Kenapa fatherless ini menyebabkan generasi strawberry? Kenapa kita menjadi rentan ketika kita disebut atau kita kurang kasih sayang atau attachment dengan orang tua laki-laki? Saya percaya bahwa di semua agama peran ayah itu sangat besar dalam mengasuh anak ya, bukan hanya ayah kepada anak perempuan atau ibu kepada anak laki-laki yang sering diidentikan lebih dekat, tetapi anak lelaki dan perempuan itu membutuhkan pondasi cinta yang tough seperti seorang ayah. Jadi gambaran ayah yang disebutkan di dalam ajaran-ajaran agama itu menunjukkan bahwa ayah itu adalah gambaran pemberi rezeki, artinya pemberi menafkahi, artinya dia menampilkan sosok yang kuat, yang melindungi, yang memberikan perlindungan kepada keluarga, ibu dan anak-anak. Tetapi kita bayangkan kalau kita mau melihat statistik bahwa di Indonesia ini dari tahun yang disebutkan oleh Ayu tadi itu pertama ya, tingkat perceraian itu sangat tinggi. Perceraian di usia muda ketika anak masih kecil, kemudian perceraian ketika anak masih remaja, atau mohon maaf nih yang sedang viral-viralnya meskipun bersama orang tua. Mohon maaf nih saya jadi kita sering menemukan ada masalah perselingkuhan ketika anak masih bahkan di dalam kandungan, ya kan, ketika masih bayi dan lain sebagainya. Jadi kalau Ayu bertanya apa yang membuat generasi ini menjadi sangat lembek, kita suka atau tidak ya, kita suka atau tidak, karena peran dan fungsi laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga itu sudah semakin tidak ada. Jadi peran perempuan berapapun kuatnya dan mampunya menghasilkan uang itu tidak sama, karena fungsi kita itu dalam keluarga laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berarti dalam artian pola asuh sangat berpengaruh untuk seorang anak tumbuh. Iya, benar. Nah, Kak, kalau pola asuh itu dimulai dari mana? Apakah ketika anak dalam kandungan atau ketika dia dari umur 0 sampai mungkin remaja? Kalau kita bicara tentang pola asuh, nanti kalau kita menyinggung ke arah pemerintahan ya, itu disebutkan kalau bidan, dokter kandungan itu menyarankan 1000 hari kelahiran, pertama kelahiran. Ya, 1000 hari itu bapak dan ibu harus punya peran di situ ya untuk membina. Itu terjadi atau itu menjadi kebijakan atau menjadi sebuah program pemerintah bukan asal jadi. Itu ada sebabnya. Kenapa bayi bahkan belum jadi fetus ya atau embrio
Zigot. belum jadi zigot pun, bahwa orang tua itu harus sudah hadir dalam hidupnya. Jadi sebenarnya itu alasannya kenapa pola asuh menjadi krusial gitu. Karena memang ketika seorang anak belum jadi embrio ya, Embrio. belum jadi embrio sekalipun dia sudah punya Rasa ya. Rasa terikat. Iya, keterikatan. sudah punya, karena dia hidup gitu. Ada keterikatan. Sehingga kalau saya kalau ngomong kayak gini jadi emosional ya. Karena apapun yang terjadi di dalam kandungan kita ya, kita semua itu kita rasakan nanti sampai kita besar. Jadi tidak ada batasan umur. Ketika kita misalkan contoh dalam kandungan sudah dalam tanda kutip ditolak ya, mungkin kehamilan yang tidak diinginkan, atau mungkin korban perkosaan dan lain sebagainya, anak ini akan menanggung penolakan ini seumur hidupnya, kita sadar atau enggak. Jadi itu akan membentuk bagaimana kita berperilaku nantinya. Jadi kalau ingin bagus kitanya, meskipun kita tahu bahwasanya di sini mungkin ada orang yang saya sebutkan tadi ya, yang lahir karena tidak diinginkan orang tua, tapi saya pengen bikin statement bahwa meskipun itu kita akan bawa sampai kita selesai dari dunia ini, bukan berarti itu tidak bisa diperbaiki. Itu bisa diperbaiki asal kita sadar dan kita mengakui bahwa we have burden inside. Kita punya beban itu dan kita mengakui, and then kita bisa perbaiki gitu. Untuk teman-teman yang saya sebutkan tadi, bukan tidak ada harapan ya, pasti ada harapan. Artinya tidak boleh insecure ya gamers, gimana pun yang terjadi di dirimu ya memang harus diikhlaskan seperti itu ya Bu. Iya. Dan ya berangkat maju, jangan stuck di situ aja. Nah dalam artian tadi saya lihat dari dalam kandungan nih berarti ya kan Kak, apakah genetik mempengaruhi seseorang memiliki tingkat stres? Kalau kita bicara tentang genetik, kita pasti bicara tentang kesehatan ya. Kalau kita bicara genetik, kita bicara tentang DNA. Kita mau flashback, ya kita mau lihat dulu secara besar dulu dunia ini ya. Pertama, saya ingin Ayu membayangkan dan teman-teman membayangkan bahwasanya kita orang Indonesia ini nenek moyangnya itu dari mana? Coba Ayu dulu. Nenek moyang Indonesia. Orang Indonesia itu sepengetahuan Ayu tuh nenek moyangnya tuh dari mana? Kayak dari bangsa Mongoloid ya. Ya, Asia benar. kan dari Ya. bangsa Mongoloid. Indonesia Barat itu dari Mongolia, tapi sebagian juga dari Afrika. Iya, tapi sebagian dari Indonesia Timur itu dari Melanesia, makanya mereka kulitnya iya agak gelap. Kemudian kita lihat China, orang Cina itu kan kulitnya putih bening. Benar. Nah, kenapa mereka berbeda? Lalu kenapa Caucasian, orang Eropa, ya kan? Terus orang ya intinya yang dari beberapa benua ini, Ayu bisa lihat gak? Kita itu berbeda gak? Berbeda. Cara berpikirnya, Setuju. makanan, postur tubuhnya, berperilaku. Di luar kita agama ya. Benar. Di luar kita agama. Nah, kalau kita bicara tentang DNA dan genetik mempengaruhi tingkat stres dan berperilaku, iya betul. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Betul ternyata. Iya. Makanya kalau misalnya agak sedikit melenceng, kalau cari jodoh berarti memang harus diperhatikan bibit, bebek dan bobotnya ya Kak. Itu harus ternyata ya Gilars, karena ternyata genetik sangat mempengaruhi ya Kak. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman muda merasa kayak, kok pilih-pilih pasangan. Oh iya. Bayangkan kita mau hidup selama berapa tahun, 20 sampai 30 tahun, membina keluarga, membesarkan anak dan cucu. Terus apa mau hidup dengan orang yang sembarangan? Tidak dong. Tidak dong. Iya, jadi kalau misalkan dibilang ada cowok bilang nih, mohon maaf nih para cowok-cowok ya.
Iya, ada ini pilih-pilih. Ya harus pilih-pilih, Bang. Kamu seharusnya tersanjung karena aku milih-milih. Berarti aku ini bukan perempuan sembarangan. Gitu. Gitu. Dan untuk Iya. keluarga di luar sana juga ya, Kak. Iya. Yang bilang terlalu pemilih, kayak harus nonton podcast ini. Iya. Harus nonton podcast ini. Nah, Kak, itu tadi kan dari pola asuh kita sudah bahas, dari genetik kita sudah bahas. Nah, sekarang kita ke lingkungan sosial. Oke. Seberapa besar, Kak, pengaruh lingkungan sosial bagi kecerdasan emosional mungkin atau tingkat stres seseorang? Saya mau jawab dulu ya. Ini terus terang sangat besar sekali. Sangat besar sekali karena Ayu ingat nggak dari umur berapa Ayu sekolah? Saya sekolah dari umur 4 tahun kata Mama, karena TK-nya 2 tahun. Oke, dari umur 4 tahun jam berapa Ayu berangkat? 6:30 udah berangkat dari rumah. 6:30 sampai jam berapa biasanya berteman di sekolah? Jam kalau karena sekolah TK-nya dekat, jadi sampai itu sekitar jam 7 kurang masih ada waktu main-main sama teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kan lanjut SD, lanjut SMP, lanjut SMA, kuliah, bekerja dan lain sebagainya. Jadi untuk level-level sosialisasi dan lingkungan kita di umur-umur kita tertentu, itu kita punya tingkat stres akibat adanya rejection atau diterima atau tidak diterima gitu, dan itu sangat mempengaruhi mental kita. Dan ketika masih ingat nggak kita semua di sini waktu pertama-tama masuk sekolah nggak berani lihat orang, Mama harus tungguin aku. Ya, setuju. Iya kan? Mama harus tungguin. Karena apa? Karena kita Indonesian, kita tidak dibiasakan untuk mandiri. Kita tidak dibiasakan untuk kayak mengenal dunia luar dan how to survive di tengah lingkungan yang sangat tidak ramah terhadap kita. Dan satu hal yang mau saya statementkan ya kepada kita semua di sini, bahwa kita harus benar-benar bisa menerima bahwa hidup ini tidak selalu nyaman. Kalau misalnya kita berempat di sini bisa saling support, itu oke. Tetapi untuk bisa hidup legowo ya. Iya. Sebelum kita bertemu dengan struggling yang membuat kita kok gini banget sih hidup gitu. Di dalam benak kita ini kita harus tanamkan tidak ada yang nyaman di dunia ini. So one day kalau Ayu misalkan dan tanda kutip menusuk saya dari belakang ketika bekerja, it happens. Memang begitulah gitu. Kehidupan yang kejam ini ya, Kak. Jadi apa hubungannya dengan pertanyaan Ayu tadi? Bagaimana environment mempengaruhi tingkat stres kita? Iya, karena lingkungan kita tidaklah lingkungan yang membuat kita selalu nyaman. Bayangkan kalau kita hidup di tempat yang tidak berisik, terus banyak orang yang bergosip, terus mendiskreditkan kita lakukan A, dibilang B, kemudian diputar balik dan lain sebagainya. Dan kalau kita punya atasan dan percaya pada orang yang merusak reputasi kita, ini akan mempengaruhi mental kita setiap hari gitu. Kita akan merasa kayak, kok aku diginiin gitu, padahal aku sudah berbuat baik, berbuat ini, berbuat itu gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah lingkungan mempengaruhi, merusak atau memperbaiki mental kita? Yes, 1000% yes. 1000%. Yes. Bukan 100 viewers. Jadi 1000. Jadi kalau boleh kita karena sadar bahwasanya lingkungan mempengaruhi suasana hati dan mental kita, yuk kita sama-sama bangun suasana atau environment yang sehat, membangun yang sehat gitu agar kita bisa produktif lebih banyak lagi. Oke, dari sisi kamu sedikit gimana Kak caranya untuk membangun ketahanan mental yang sehat dan juga kuat? Oke, yang pertama ya kalau bicara tentang membangun ketahanan mental, kita harus melihat bahwa ketahanan mental ini sama dengan ketahanan fisik. Ketahanan fisik. Yes, ya. Karena kita kan as a human kan kita punya, yang saya percaya ya, yang saya percaya itu ada 3 unsur di dalam diri kita ini, roh, tubuh, dan jiwa.
Jadi kalau kita bicara tentang apa yang Ayu bilang itu, kita bicara tentang jiwa. Iya. Lalu kalau kita mau menyehatkan roh atau spiritual kita masing-masing punya agama, iya. Kita percaya sama Tuhan, kekuatan beyond our power ya. Jadi kemudian yang kedua fisik, kita makan yang sehat, olahraga, ya kan, tidak istirahat yang cukup, minum air yang cukup dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang jiwa. Apa yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita ini tidak lembek-lembek banget lah jadi manusia di era yang sangat yang berat ini gitu. Benar. Nah, kalau kita mau kuat, yang pertama yang tadi kita harus punya kesadaran, awareness. Kalau teman-teman ada waktu, Ayu juga kalau ada waktu, saya itu baca buku ini di 2015. Namanya bukunya Emotional Intelligence, ditulis sama Daniel Goleman. Yes, jadi Bapak ini adalah seorang jurnalis yang spesialisasinya adalah menulis tentang kesehatan kesehatan mental, ya, kecerdasan emosional. Jadi disebutkan di sana bahwasanya untuk menjadi aware secara emosional itu ada dua cara. Yang pertama aware secara diri, kemudian aware secara lingkungan. Bagaimana Ayu melihat saya, bagaimana ibu si A misalkan melihat saya, dan bagaimana dia menyikapi saya. Jadi tidak ada salahnya kita itu bukan membaca yang tidak terbaca ya tapi kita bisa peka terhadap apa yang Ayu rasakan saat ini meskipun Ayu tidak bicara sama saya gitu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak ilmu pengetahuan. Perbanyak ilmu pengetahuan tentang apa? Kita kan harus spesifik nih. Ilmu pengetahuan kan banyak. Luas, apa pengetahuan apa kan gitu kan? Pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan mental itu yang pertama adalah baca sebanyak-banyaknya tentang kecerdasan emosional. Baca tentang bagaimana pikiran mempengaruhi emosi kita, dan bagaimana emosi mempengaruhi kita berperilaku. Ketiga ini saling berhubungan. Jadi kalau misalkan nanti Ayu ada waktu atau teman-teman ada waktu, coba nanti googling atau research tentang cognitive behavioral. Nanti baca tentang itu. Yang pertama tadi pengetahuan ya, spesifik lagi pengetahuan tentang apa? Kecerdasan emosi. Tentang kesadaran dan kecerdasan emosi. Terus yang kedua, yang mungkin kurang menarik ya. Ini sangat tidak menarik. Dan Apa bagi tuh? orang, kalau orang baca-baca yang kayak gini tuh dianggap kayak ada agak lain gitu. Agak lain. Kira-kira bacaan apa itu, Iya. Kak? Yang kedua bacaan tentang filsafat Oh, filsafat. Iya, saya sering dengar. Katanya kalau kebanyakan baca filsafat atau ngikutin filsafat error jadinya, Iya. Kak. Iya. Kenapa saya bilang filsafat? Karena filsafat ini kalau kita kuliah dari S1, S2, S3, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang tidak pernah tidak dipelajari. Mau belajar matematika, mau S1, S2 mata kuliah apapun pasti ada filsafat. Ya, setuju. Karena apa? Di filsafat ini kita diajar untuk selalu membumi Jadi mau setinggi apa, mau secanggih apa, bahkan sejatuh apapun kita, sehancur apapun kita, filsafat will help you. Jadi ya, filsafat will help you. Saya mau kasih rekomendasi. Kalau Ayu pernah dengar Fahrudin Faiz, Dr. Fahrudin Faiz. So beliau adalah ustadz yang ada di Yogyakarta. Dia selalu memberikan dia punya podcast juga. Nanti coba teman-teman Fahrudin Faiz ya mempromosikan ya. Fahrudin Faiz. Ya, karena itu mungkin dia meninggalkan sejarah karena dia meninggalkan warisan karena dia sering membuat podcast yang isinya tentang materi-materi filsafat yang akan membantu teman-teman yang membutuhkan gitu. Yang pertama tadi pengetahuan tentang emosi, yang kedua tentang filsafat. Nah, yang ketiga
ini berhubungan tentang rohani. Berapa orang kita di sini yang kalau lagi punya masalah, kayak si Ayu misalkan, belum berdoa tapi udah nangis. Kayaknya banyak kayak masih mau mengucapkan sepatah kata, air matanya udah banjir banget. Bahkan gak usah diucapin ya Kak, dibayangin aja gitu air matanya netesnya deras banget. Nah itu gimana Kak? Bagaimana itu membantu kita? Itu kalau kita bicara tentang kesehatan, air mata kita ini kan mengandung garam ya, dan garam itu kalau terlalu banyak diproduksi di dalam tubuh kita itu akan membuat tubuh kita berat. Kalau tubuh berat kita akan gampang emosi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita merasa Tuhan itu ada, apalagi saat kita sedang mengalami struggling ya, air mata itu turun karena kita merasa bahwa kita tidak sendiri gitu ya. Apalagi ketika Ayu misalkan jomblo gitu, nggak ada tempat mengadu. Iya, nggak salah. Jadi air mata yang keluar itu pertama membantu. Terus yang kedua keyakinan bahwa kita punya sesuatu kekuatan beyond our self itu yang lebih tinggi daripada kita. It helps our emotion getting better. Ini ada kaitannya nggak Kak? Setelah nangis tuh ngantuknya datang, terus ketiduran. Capek Kak. Hubungannya itu. Iya, badan kita capek. Dan yang kedua emotional release. Jadi burdennya keluar, racunnya keluar. Jadi terus yang terakhir ya, kita pernah masih ingat nggak dengan istilah ini? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah yang keempat, nanti kita bisa googling lah lebih banyak bagaimana vitamin D, matahari, bagaimana pergerakan, bagaimana kelancaran saluran darah dan lain sebagainya itu membantu tubuh kita dan itu mempengaruhi mental state kita. Gitu. Oke, berarti ada 4 ya Gimars. Kayak misal lihat ada kecerdasan, emosional, baca buku, pengetahuan nih, kemudian ada filsafat, kemudian rilis dari air mata nih. Dekat dengan Tuhan. Nanti Tuhan. nangis sendiri. Takutnya di mana-mana nangis, agak repot ya kan Gimars. Kemudian yang keempat bisa googling tentang jiwa yang sehat berupa makanan, vitamin juga sinar matahari. Benar ya? Olahraga penting. Yes. Nah Kak, terus ketika mungkin kita terserang panic attack nih, sering ya mungkin ya Kak, di situasi di sosial maupun keluarga sering terjadi panic attack. Apakah mindfulness itu bisa membantu kita untuk meringankan panic attack tersebut? Begini yuk, ada 2 critical point yang Ayu sampaikan ya. Yang pertama mindfulness, yang kedua panic attack. Jadi panic attack ini sumbernya tidak semua orang merasakan panic attack. Tidak semua orang, ada kondisi-kondisi tertentu yang memicu seseorang menjadi panik gitu. Saya secara pribadi tidak sanggup atau terserang panik itu kalau berada di lingkungan yang rame, misal konser gitu, ruangan tertutup, lift, itu saya nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa, maksudnya saya panik gitu. Kemudian Ayu bilang, apakah mindfulness ini bisa menyembuhkan panic attack? Nah, sekarang kita mau cari dulu definisi mindfulness ini apa. Mindfulness ini kalau kita googling artinya bisa banyak, tapi mari kita persingkat aja. Mindfulness ini adalah suatu state of mind yang membuat kita merasa tenang. Nah, ketika kita punya statement tertentu, saya mau tanya Ayu, ketika kita meyakini sesuatu, seberapa persen ini bisa mempengaruhi kita? Atau gimana? Atau lebih sering kayak slogan aja tapi tidak bisa kita praktekkan, atau mana yang lebih sering? Saya setuju. Apakah kita sudah meyakini sesuatu, maka itu akan terjadi. Karena seperti yang Kakak bilang tadi kan, itu tergantung diri kita sendiri. Benar. Kalau kita percaya, kita menerima, dan kita yakin, kita pasti bisa. Betul. Saya setuju dengan statement itu. Yes. But seringkali, terutama kita yang punya keyakinan yang kuat kepada sesuatu, misalkan Tuhan itu besar. Contoh, ketika kita punya masalah nih,
utang misalkan. Iya. Tuhan itu lebih besar dari persoalan saya. Dia pasti bisa bantu saya. Seberapa banyak orang yang percaya, yang tahu statement itu, Tuhan itu besar, lebih besar daripada persoalan saya. Tapi seberapa banyak orang yang bisa mempraktekkan sehingga dia bisa keluar dari persoalan itu dengan meyakini itu? Sedikit. Jadi yuk, mindfulness itu harus dilatih. Kalau misalkan Ayu dihadapkan kepada suatu tantangan, kayak pernah nggak merasa overwhelmed gitu, kayak yang aduh kok kayak nggak selesai sih, ada aja gitu. Pernah. Kayak baru selesai ada lagi apa lagi ini. Aku mau nanya Ayu sama teman-teman ya, Boleh. ngerasa kayak fed up nggak sih, kayak udahlah gitu, atau kayak merasa wah excited nih, aku ada latihan nih, bisa mencoba nih, ada ya pikiran gitu, atau kayak udahlah. Nah, Lebih kayak ya ampun capek banget sih, kapan selesainya, udah capek banget gitu. jadi untuk bisa keluar dari persoalan itu yuk, ini nggak semua orang bisa, termasuk saya juga lagi berlatih ya. Bersyukur ketika kita menghadapi suatu struggling. It's not easy. Ya, Tetapi cuman itu satu-satunya cara kita untuk berkembang, menjadi tenang, menjadi working out ketika problem datang, ketika semua tidak sesuai keinginan kita deh contohnya. Cuman itu satu-satunya cara yuk. Kita harus bisa excited, bukan jadi psycho ya. Beda. Yes. Bukan jadi psycho. Kita harus kayak gini. Jadi yang pertama yang kita pikirkan gini yuk, ketika kayak mana sih caranya supaya ketika ada struggling dan persoalan, kok bisa sih Karut itu bilang kita harus bersyukur gitu. Nggak gila apa, orang tuh pengennya hidupnya tenang loh, benar. Tetapi cara untuk pertama ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan dan kita bisa senang, maksudnya excited, yang pertama kita pikirkan yuk, pelajaran apa nih yang mau saya dapat kali ini? Apa ini aku nih? Yang kedua, setelah ini aku jadi kayak apa? Satu, teknik komunikasiku yang semakin baik, atau mentalku semakin kuat menghadapi manusia seperti A, B, C, D tadi, atau mungkinkah aku akan menemukan lingkungan yang lebih berat dari ini, so I have to survive this. Karena every time we naik level, pernah main game Candy Crush dong, ya kan? Iya dong, ya kan? Main level Candy Crush itu, as far as I know, setiap level ada 5, itu ada harus yang kita unlock. Dan itu jauh lebih susah daripada 5 sebelumnya. Begitu terus sampai next level sampai 1000-an. So, hidup itu kurang lebih seperti itu. Struggling yang kita hadapi dan bagaimana kita merespon kesulitan itu kurang lebih harus seperti itu. It's easy to say, saya juga gampang ngomong seperti itu dan mempraktekkannya mudah sekali, but saya tahu saya harus bisa. Ditanamkan dari diri kita sendiri dulu ya Kak. Iya. Bersyukur dan ternyata kecerdasan regulasi emosi itu harus dilatih. Yes. Tidak semua orang langsung paham ketika Yes. panik, tarik nafas, Yes. buang, tarik nafas enggak. Jadi harus dilatih. Dan satu lagi ya Yu, Iya. misalkan nih kalau gagal, aduh aku gagal nih, harusnya aku kan tadi kutargetkan aku harus menjadi orang yang gini nih, ternyata aku uring-uringan. Gak usah give up, coba lagi. Yes, masih banyak kan problem-problem di kehidupan ini. Masih banyak jatah gagal yang harus dihabiskan ya Kak, sebelum nanti bahagia, aman, sentosa. Iya benar. Nah, kita mau lihat pertanyaan dari Gimers nih Kak. Yes. Ada pertanyaan dari Gimers dari Instagram. Nah, yang mau bertanya kita lihat dulu. Di sini ada yang bertanya. Pertanyaannya gini Kak, bagaimana kita tahu jika kita memiliki masalah kesehatan mental dan bukan sekadar stres biasa? Apa saja tanda-tandanya? Oke, jadi gini, saya tuh sering perhatikan gini,
di Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya itu saya nggak tahu ya, orang suka sekali membuat kayak diagnosa yang kalau ciri-ciri kalau kamu adalah ini Iya. 1, 2, 3, Iya, 4, sering. 5 gitu kan. Kemudian kita rame-rame, kayaknya aku nih gini nih, kayaknya aku gitu nih. Yang mood swing, yang moodnya gampang sekali berubah, padahal sih dia egois aja gitu. Padahal dia cuman manja aja, karena dia lagi manja aja atau ya memang mungkin pola didiknya di rumah bahwasanya apa yang dia minta harus ada gitu. Yang pertama yang buat yang nanya ya, nggak disebutkan namanya ya. Kita sebutkan namanya di sini. Boleh. Anastasia Keliat. Oke, buat Anastasia, yang pertama saya perlu sampaikan sama kamu bahwasanya apapun yang kamu rasa itu jangan pernah kamu asosiasikan dengan dirimu setiap kali kamu membaca tentang postingan-postingan yang saya sebutkan tadi. Di dunia psikologi, apalagi di dunia klinis ya, semua penyakit atau semua penyimpangan penyakit mental itu ada uji yang sangat panjang. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kita bilang, aku bipolar nih, hanya karena mood swing. Oke, nggak boleh self diagnosis. Nggak ya, boleh, Kak. tidak boleh. Dan lingkungan juga, saya juga sering miskonsepsi ya lingkungan sekarang. Orang tuh gampang bilang, orang itu NPD tuh. Padahal gara-gara cuman dia suka memposting dirinya sendiri. Di zaman sekarang sosmed sangat, siapa yang tidak suka memposting Bener, dirinya? personal branding ya Kak, Iya, penting. Iya. Jadi untuk si Mbak Anastasia. Anastasia tadi, pertanyaanmu kalau ingin mengetahui, datanglah ke psikiater. Yes ya, jangan cepat memutuskan bahwasanya saya A, B, C, D. No, tidak semudah itu. Psikologi itu punya alat ukur yang sangat rumit, yang bahkan ketika kita punya kecenderungan tertentu, kita tidak berani mendiagnosa itu bahwasanya itu. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Bisa nyanyi bareng ini gimana? Oke, Iya, gitu ya. pertanyaan kita cuman itu Kak. Nah mungkin Kak apa nih strategi yang bisa dilakukan gamers di luar sana untuk menjadi seorang pribadi yang kuat secara mental? Secara mental. Dan juga lingkungan, bagaimana cara mereka bertahan bisa survive di kehidupan yang semakin hiruk pikuknya kita nggak bisa bayangkan ke depannya. Oke. Yang pertama mungkin kalau sudah nasi jadi bubur ya, Iya. orang-orang bilang kalau sudah jadi nasi bubur jadikanlah bubur ayam, Iya. tambahkan garnish dan lain sebagainya, kan gitu ya. Iya. Ayu, saya, teman-teman di luar, kita nggak jauh beda, kita sama, kita ngerasain strugglingnya hidup ini, kita ngerasakan ya jatuh bangun, pahit getir, bagaimana lingkungan tidak support dengan kita, bagaimana orang tua, bagaimana mungkin secara mental kita di keluarga juga tidak punya support yang baik gitu ya. Kalau buat statement yang singkat, saya cuma bilang bahwasanya kita tuh harus punya goals, Tujuan. seburuk apapun keadaan kita sekarang atau di masa lalu, we have to end this, dan kita harus recreate ourselves, karena kita lahir kan dikasih Tuhan dengan segala macam kemampuan, punya akal dan lain sebagainya. Dan podcast ini adalah thankfully ya, terima kasih banyak untuk podcast ini, adalah salah satu, meskipun kecil mungkin riaknya ya, mungkin kecil riaknya, saya berharap ada 1 atau 2 orang yang mungkin bisa tergerak untuk menjadi person yang lebih baik gitu, meskipun ya tidak terlalu baik hidupnya gitu, tidak terlalu beruntung. Tapi dia tetap berusaha ya Kak. Yes. Artinya tidak boleh stuck, harus punya tujuan, tetap berusaha menjadi yang lebih baik. Yes. Dan jangan lupa bersyukur gamers. Yes. Oke, mungkin hanya ini podcast bincang-bincang kali ini. Mungkin next episode kita bakal bahas tema yang lebih wow lagi ya Kak. Oke, siap. Nanti mungkin kita siapkan undangan lagi, mungkin ada cemilan-cemilan manja di sini ya gamers. Yang mau sponsor. Iya boleh. Silakan yang mau endorse itu. boleh ya. Iya. Tolong produk-produk yang enak-enak boleh. Ya, soalnya ini jangkauannya sampai dunia ya. Iya. Yu. Sampai luar
luar negeri, amin. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Tunggu di next episode. Sampai jumpa, Giwars.